Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita pada minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang apa? Oke, benar, kita minggu ini akan membahas tentang materi zakat beserta poin-poin yang lainnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua, alhamdulillah. Nah, oke, kita hari ini akan membahas tentang zakat. Oke, zakat. Apa sih zakat itu? Bagus. Oke, benar, zakat itu dibayarkan setelah kita melakukan puasa Ramadan. Selain itu, oke, zakat padi. Nah, kita akan membahas semua poin-poin tersebut, akan tetapi hari ini kita akan membahas zakat fitrah dan zakat mal. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat ini dulu. Apa sih arti zakat itu? Zakat menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu tumbuh, suci, dan berkembang. Secara bahasa, zakat adalah tumbuh, suci, dan berkembang. Oke, ulangi. Zakat menurut bahasa ada beberapa arti, yaitu tumbuh, suci, dan berkembang. Kemudian secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Oke, nah jadi itu pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah ya semuanya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang 5. Nah, karena sudah termasuk ke dalam rukun Islam yang 5, berarti otomatis zakat tersebut wajib dibayarkan bagi setiap muslim dan muslimah yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke. Selain itu, zakat juga memiliki bukan fungsi sih, kayak hikmah. Dari situ kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sang pencipta kita, dan juga menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang murah, pemberi, dan berhati yang ikhlas dan tulus di dalam menolong seseorang. Oke, selanjutnya dalil zakat. Dalil zakat terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103. Nah, jadi dalil zakat itu ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Oke, akan ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka
Dengan zakat tersebut engkau akan membersihkan dan mensucikan mereka. Maksudnya di sini ialah dengan zakat fitrah kita akan membersihkan diri kita, dan dengan zakat mal itu akan membersihkan harta yang kita miliki. Kemudian ada lagi dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku juga. Jadi sudah pasti, karena di dalam surah Al-Baqarah tadi zakat berdampingan dengan sholat, otomatis hukum zakat tersebut ialah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke, kemudian kita memasuki materi mustahik zakat. Apa sih arti mustahik zakat? Artinya mustahik itu ialah orang yang berhak menerima, atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Ada 8 golongan menurut Quran surah At-Taubah ayat 60. Di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan oleh Allah 8 golongan tersebut. Yang pertama ialah fakir. Apa sih fakir itu? Fakir artinya orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan di dalam kehidupannya. Di sini perumpamaannya kita memerlukan 10 kebutuhan, akan tetapi kita hanya mampu memenuhinya semisal 4. Itu termasuk ke dalam fakir. Yang kemudian golongan yang kedua ialah miskin. Golongan miskin adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Perumpamaan kita memerlukan 10, akan tetapi hanya mampu memenuhi 8 atau 7 kebutuhan tersebut. Oke, selanjutnya ialah amil. Apa sih amil itu? Amil artinya panitia atau lembaga pengumpulan zakat tersebut. Kemudian mu'allaf ialah orang yang baru masuk Islam atau yang baru menjadi seorang muslim atau muslimah. Jadi dia berhak sebagai penerima zakat tersebut. Kemudian riqab artinya budak belian. Kemudian gharim, orang-orang yang terlibat hutang tapi tidak mampu atau tidak ada harta untuk membayarnya. Kemudian sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya dai-daiyah, ustazah yang berdakwah di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir yang sedang dalam perjalanan dalam niat kebaikan. Oke, 8 tadi. Apa saja 8 tadi? Oke, fakir, miskin, apalagi? Oke, amil zakat, alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Oke, 8 golongan tersebut berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kita memasuki materi sebaliknya. Tadi kan kita membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pasti orang kaya. Yang kedua,
keturunan Rasulullah, yang ketiga orang non muslim, yang keempat istri, anak ataupun orang tua, dan yang kelima ialah budak yang masih ada tuannya. Nah, kelima ini sudah pasti tidak berhak menerima zakat tersebut. Kemudian kita memasuki materi macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada dua. Yang pertama ialah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal. Ya, kita akan membahas yang pertama zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Secara bahasa, zakat fitrah artinya bersih atau suci. Nah, bersih atau suci menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta atau sejumlah makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan muslimah menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa. Jadi itu pengertiannya. Adapun rukun-rukunnya ialah niat untuk melakukan zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada pemberi zakat, muzaki atau muzaki sebutannya dalam bahasa Arab. Kemudian ada penerima zakat, mustahik tadi penerima zakat, dan yang terakhir ada barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Oke, untuk tugas minggu ini kita menghafal niat zakat fitrah tadi. Oke, dicatat, jangan lupa tugasnya menghafalkan niat zakat fitrah dan artinya akan dihafalkan minggu depan. Oke. Kembali ke pembahasan. Kemudian syarat wajib di dalam zakat fitrah itu ya, yang pertama ialah Islam, yang kedua ialah menjelang waktu awal Ramadan sampai akhir, yang ketiga ialah mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya ataupun keluarganya, dan yang terakhir ialah berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah, apabila sudah memenuhi 4 syarat wajib tersebut, maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib untuk melakukan zakat tersebut. Nah, kemudian waktu. Kapan sih waktunya kita membayar zakat fitrah? Nah, yang pertama ialah waktu yang dibolehkan, ialah sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu dibolehkan. Yang kedua ialah yang wajib melakukan zakat ketika kita menjumpai Ramadan walaupun sesaat sebagian bulan Syawal. Kemudian yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah ialah setelah sholat subuh atau sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian yang makruh di dalam pelaksanaannya ialah setelah salat Idul Fitri, dan yang terakhir adalah haram untuk membayar zakat fitrah ialah ketika setelah sholat hari raya. Jadi kelima itu waktu-waktu yang sudah ditentukan Rasulullah untuk kita membayar zakat tersebut. Nah, baiknya kita tadi harus mengutamakan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi pahalanya insya Allah mendapatkan keutamaan yang berlebih. Nah, adapun ukuran zakat fitrah ini ialah, kan kita di Indonesia bahan pokok atau makanan pokok kita kan beras atau nasi. Jadi di Indonesia besarannya sebanyak 1 sa atau 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Jadi banyaknya 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Jadi banyaknya zakat di Indonesia kisarannya 2,5 kilogram beras. Kemudian kita membahas materi terakhir yaitu zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Oke, zakat harta. Tapi pengertiannya di sini ialah secara istilahnya zakat yang dikenakan atas harta yang kita miliki
atau dimiliki oleh lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku, atau zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai batas 1 nisab atau telah mencapai haulnya atau 1 tahun. Jadi harta itu wajib dizakati ketika sudah sampai batas nisabnya, perhitungannya, dan sudah 1 haul atau 1 tahun lamanya menjadi milik kita, itu wajib dizakati. Nah, kemudian syarat wajib zakat yang pertama ialah muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka. Kemudian harta yang dimiliki adalah harta yang milik kita, dan yang wajib dizakati itu ialah emas, perak, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Kemudian sudah mencapai nisabnya, poin selanjutnya ialah mencapai haul tadi atau 1 tahun kecuali pertanian. Kemudian yang terakhir ialah harta tersebut merupakan kelebihan atau tidak masuk ke dalam kebutuhan pokok kita sehari-hari. Jadi itu tadi syarat wajibnya. Apabila kita sudah memenuhi semua syarat wajib tadi, maka kita wajib melakukan zakat mal tadi untuk membersihkan harta kita. Nah, dan yang terakhir ialah macam-macam harta yang wajib dizakati. Zakat mal tadi yang pertama ialah emas dan perak. Emas dan perak itu wajib untuk kita zakati kalau sudah mencapai 1 haul atau 1 tahun. Besarannya berapa sih? Kalau emas nisabnya 94 gram atau 20 miskal, dan kadar zakatnya 2,5%. Kemudian perak sebanyak 264 gram nisabnya, dan kadar zakatnya sama seperti emas 2,5%. Kemudian yang wajib lagi harta kita zakati hartanya ialah harta perdagangan, kemudian hasil tanaman, pertanian, buah-buahan, biji-bijian itu juga wajib. Contohnya di sini ialah padi, nisabnya 1.300 kg, 1.350 kg gabah atau 750 kg beras sampai seterusnya. Nah, kadar zakatnya sebanyak 10% atau 5% tergantung bagaimana cara kita mengelola pertanian tersebut. Kemudian sampai seterusnya zakat biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, sama kadar zakatnya sebanyak 10% sampai atau 5%. Nah, kemudian binatang ternak kita juga wajib untuk menzakat mal binatang ternak tersebut apabila sudah sampai nisabnya dan sampai haulnya tadi 1 tahun. Apa sih binatangnya yang wajib kita zakati? Yang pertama unta, kerbau, sapi, kambing. Nah, itu kalau sudah sampai nisabnya 1 haul itu wajib kita zakati. Kemudian barang tambang, barang temuan, dan harta terpendam. Nah, itu juga wajib untuk kita zakati kalau sudah mencapai nisabnya, hitungannya, dan sudah mencapai haulnya tadi 1 haul atau 1 tahun. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, pelajarannya diulang lagi. Insya Allah Ibu akan beri tugas hari ini. Tugasnya buka halaman 45. Kalau nggak salah di situ ada soal 1-7. Nah, dijawab dengan sepemahaman kalian. Jangan membuka buku. Oke lah, setelah pulang dari sini, setelah menonton video ini, kalian mengulang lagi pelajaran ini, materi semua ini diulang dan menjawabnya seingat kalian dan semampu kalian saja. Ibu ingin melihat kejujuran kalian, bukan ingin kalian menghafal
kata-kata yang ada di buku tersebut, tapi ingin mengingat semua materi yang sudah ibu jelaskan poin-poinnya. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa juga tadi tugas yang pertama hafalannya apa tadi? Oke, niat zakat fitrah dan artinya. Minggu depan kita hafal, dan tugasnya tolong ingat jujur. Ibu ingin tahu sampai mana kalian sudah menguasai materi ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kalau ada umur kita minggu depan bertemu kembali. Dan jangan lupa belajar lagi, diulang lagi, dan dijawab PR-nya, dan dihafalkan tugasnya tadi. Oke, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.